Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Dini Rusdiana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang toolbox yang ada pada CorelDRAW X7. Sebelum kalian membuka software CorelDRAW, pastikan WiFi kalian dalam keadaan mati ya. Oke, yuk kita buka. Nah, langkah pertama kita klik New Document untuk membuat dokumen baru. Nah, di sini saya menggunakan satu contoh gambar. Oke, kita kenalan sama toolbox yang pertama. Yang pertama adalah Pick Tool. Nah, Pick Tool ini untuk menyeleksi, mengubah ukuran, dan juga memutar arah objek gambar. Kita coba yang ini ya. Nah, ini untuk menyeleksi gambar, lalu bisa mengubah ukuran gambar, bisa juga memutar gambar dengan cara klik 2 kali. Tuh. Oke, untuk yang tool kedua adalah Shape Tool. Nah, Shape Tool ini untuk mengubah atau menyenting bentuk objek dari gambar. Contohnya nih, kita bisa mengubah bentuk dari objek itu sendiri. Oke, kita undo untuk kembali. Kemudian untuk tool yang ketiga adalah Crop Tool. Nah, Crop Tool ini berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus area pada gambar yang telah diseleksi. Coba ini. Kita ambil yang sebelah ini aja. Lalu tekan Enter. Nah, itu teman-teman. Oke, untuk tool yang keempat di sini ada Zoom Tool. Zoom Tool itu berfungsi untuk memperbesar gambar pada jendela gambar. Tuh, ini zoom out untuk mengecilkan. Selanjutnya kita ke tool Freehand Tool. Nah, di sini ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama kita pakai Freehand Tool. Nah, Freehand Tool ini menggambar segmen atau kurva dalam bentuk garis tunggal. Jadi hanya satu garis doang. Udah seperti itu. Lalu kita yang selanjutnya adalah 2-point line. Jadi itu seperti ini dengan cara ditahan lalu dilepaskan. Nah, cara supaya untuk garisnya itu lurus, kita menggunakan shift klik lalu tekan shift. Nah, itu supaya lurus. Klik shift supaya lurus. Oke, selanjutnya Bezier. Nah, ini agak jarang ya digunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau saya sih nggak terbiasa ya pakai ini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pen. Nah, pen ini seperti pada umumnya kita bisa membuat beberapa segi atau beberapa segmen garis. Oke, selanjutnya kita B-spline. Nah, ini biasanya yang saya sering gunakan B-spline itu untuk membuat objek juga sih. Selanjutnya Polyline. Nah, fungsinya Polyline itu sama seperti Pen Tool. Oke, selanjutnya 3-point curve. Menggambar kurva dengan menentukan titik awal dan akhir, lalu titik pusatnya adalah sebuah kurva. Ini coba ditahan, dilepaskan, lalu nih bisa ditarik-tarik seperti itu. Oke, kita hapus ya biar enak. Selanjutnya ini ada Artistic Media Tool. Nah, ini biasanya berupa brush. Ini fungsinya untuk membuat kayak brush gitu. Oke, selanjutnya ini ada Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool itu biasanya untuk membuat persegi. Untuk membuat segi atau kotak. Nih, untuk membuat kotak-kotak. Kalau semuanya
ingin persegi itu tinggal tekan kontrol doang. Tuh. Bisa sih Ctrl Shift itu supaya kayak memusat gitu loh. Selanjutnya ini ada ellipse tool. Ellipse tool itu lingkaran kan, ellipse atau lingkaran. Nah, itu kita bisa membuat lingkaran dengan cara klik Ctrl lalu bisa membuat gambar seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini ada polygon tool. Nah, polygon tool itu fungsinya untuk membuat beberapa banyak persegi. Segi banyak. Nah, segi banyak. Tuh kita bisa edit tuh di sini. Kita mau segi berapa? Oke, next. Di sini ada text tool. Text tool. Oh ya, kita hapus dulu ya semuanya. Ini ada text tool. Text tool itu fungsinya untuk membuat teks langsung di area gambar, baik berupa fungsi sebuah teks ataupun keterangan. Oke, kita coba ya, kita zoom. Oh ya, kalian bisa menggunakan zoom in atau zoom out dengan mengarahkan ini loh, scroll itu loh. Nah, scroll. Oke, kita coba ya. Aku, dia, dan kamu. Tuh. Kalau kita ingin membuat kayak suatu paragraf tuh biar rata, kalian tekan aja lalu lepaskan. Kalian bisa kayak nulis kayak paragraf gitu loh. Jadi hanya tersedia di dalam kotak aja. Oh ya, kalian juga bisa kok mengatur ini. Apa ini namanya? Rata kanan, rata kiri kayak gitu-gitu. Oke, next. Oh ya, ini straight line itu biasanya jarang sih digunakan. Nah, ini drop shadow tool. Nah, kita coba ya pakai yang shadow ini. Ya, kita hapus dulu semua. Kita coba pakai yang shadow. Kita kasih warna ya. Kasih warna kuning aja. Kita pakai shadow. Shadow tuh kayak bayangan. Nah, fungsinya itu untuk bayangan gitu. Oke. Nah, selanjutnya transparan. Nah, transparan ini fungsinya untuk mentransparan suatu objek. Coba nih. Ini biasanya yang sering digunakan itu ini transparan, atau bisa juga ini. Jadi hanya beberapa sisi dulu. Ini kita juga bisa mengatur seberapa besar transparan yang kita inginkan. Oke, next. Selanjutnya ini ada color eyedropper tool. Ya, kita coba ya tadi paste gambar tadi. Nah, kita coba membuat ini suatu objek, lalu kita beri ini menggunakan color eyedropper tool. Nah, kita misalkan pingin nih warnanya biru kayak gini, ya udah tinggal klik lalu kita timpa. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next di sini ada interactive fill tool. Nah, di sini bisa juga kalian membuat gradasi warna yang diinginkan. Tuh, kalian bisa juga kok mengganti warnanya. Misalnya warna pink, ungu. Tuh, bisa juga teman-teman. Kalian bisa kok berimajinasi sendiri. Oke, next ada smart fill tool. Nah, di sini aku contohin ya. Ini ada beberapa objek, ada 2 objek. Lalu kita hanya menggunakan objek yang tengah ini aja, mewarnai yang ini aja. Ya udah, berarti smart fill tool ini digunakan. Contohnya nih. Nah, tuh bisa mengisi warna yang diinginkan kayak gitu-gitu. Yang dari bagian dalam objek. Oke, next. Di sini ada outline pen. Nah, outline pen ini tentunya untuk mengatur outline yang ada pada gambar. Nih, kalian bisa tekan, lalu kita bisa ubah-ubah sendiri
sesuai dengan keinginan. Kalian juga bisa kok ini supaya garis putus-putus kayak gitu-gitu. Oke, kita coba ya. Ini jangan terlalu, coba tuh kan bisa teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih kepada, nah di sini di pojok-pojok sini. Oh ya ke teman-teman, biasanya pertama kali menginstal itu biasanya tuh nggak ada tuh. Nah seperti ini kosongan. Gimana sih caranya? Nah caranya tuh cara mengaktifkan color yang ada di sini tadi tuh dengan cara nih. Jadi tuh window darker lalu color. Nah tuh kalian bisa rubah GRB atau CMYK. Biasanya tuh kalau yang CMYK itu untuk desain yang ingin dicetak. Kalau yang RGB itu biasanya di media-media sosial kayak gitu-gitu, yang biasanya gak dicetak gitu. Biasanya tuh warnanya kayak lebih tajam gitu. Ini kalau misalkan outline-nya itu aku mau kasih warna biru muda, ya biru gak sih ini? Biru. Jadi kita tekan outline. Tuh. Oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa kok menambah-nambah apa yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.